Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke bab 2 ya, pembebanan ya. Pembebanan. Nah, kita mulai dari beban atap. Beban atap itu ada beban mati dan juga beban hidupnya. Nah, untuk beban atap itu sendiri, pertama kita tentukan dulu dimensinya, panjang dan lebarnya dulu. Nah, di soal kan kalian dapat itu yang namanya kuda-kuda tipe 1 dan tipe 2. Kemudian kalian juga dapat sudutnya kan, sudut kemiringan kuda-kudanya. Nah, untuk kita cari tahu bentang panjang sama dimensi-dimensinya itu, kalian tinggal buat aja di AutoCAD. Jadi kalian buat panjangnya itu, panjang bentangnya itu kan yang di tengah, yang 5 meter sama 5 meter kan. Jadi kan 10 meter lah. Kalian buat nanti sudutnya yang sesuai di soal, kemudian kalian bagi-bagi. Maksudnya bagi-bagi itu, kalian tempatkan itu trasnya itu. Nanti tinggal kalian mirror gitu. Usahakan buat pembagiannya itu nanti angkanya yang bulat gitu ya. Supaya kalian mudah nanti waktu pemodelannya. Nah, setelah dapat dimensinya, kita menghitung beban matinya. Nah, di beban mati di atap itu ada yang pertama itu ada beban genteng atau beban penutup atapnya. Di sini dicontohkan beban penutup atapnya itu pakai seng gelombang. Nah, dilihat di PPURG tahun 1989, berat jenis seng gelombang itu 10 kg per meter kuadrat, ya kan? Jadi, beban itu bekerja searah tegak lurus searah sumbu batang, yaitu ini P1, P2, P3, dan P4. Itu nanti. Nah, itu nanti dikonversi ke vertikal dan horizontal supaya bisa diinput di pemodelannya. Caranya, cara ngitungnya. Jadi, beban yang bekerja itu nanti setengah dari bentang ini masuk ke P1, kemudian setengahnya lagi masuk ke P2. Kan tadi udah dapet tuh panjangnya. Panjang dari titik buhul ini ke titik buhul ini kan dapat tadi. Waktu di dimensinya yang di AutoCAD itu tadi kan. Kemudian kalian cari nanti. Pokoknya luasan ini setengahnya itu masuk ke P1, kemudian setengahnya masuk ke P2. Rumusnya yaitu P sama dengan berat jenis seng gelombang tadi dikali dengan jarak antar gorgingnya. Jadi, kalau di sini kita nyari P1, maka jaraknya berat jenis seng gelombang dikali dengan setengah L1. L1-nya itu dari titik buhul ini ke titik buhul ini. Jadi, setengahnya masuk ke P1. Kemudian kalau kita cari dari P2, maka berat jenis seng gelombang dikali setengah dari L1 dari titik ini ke titik ini, ditambah setengah dari L2 itu titik ini ke titik ini. Jadi setengah masuk ke P2, setengahnya lagi masuk ke P2 juga. Jadi beban di jarak ini tuh setengah masuk ke titik buhul ini, setengah masuk ke titik buhul ini gitu. Ini rumusnya. Itu tadi yang searah sumbu, tegak lurus searah sumbu. Kemudian kita konversikan ke vertikal sama horizontal. Untuk vertikalnya, tinggal nilai P-nya tadi kita kali dengan cos alpanya. Cos alpha itu, alpanya itu sudut kemiringan kalian. Kemiringan kuda-kuda kalian. Kalau PH-nya sama dengan P dikali dengan sin alpha. Kemudian, kita masuk ke beban plafon. Oh iya, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian catat dulu ya. Soalnya sesi pertanyaannya itu nanti di akhir. Supaya kalian nggak lupa, kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian tulis.
Kemudian kita masuk ke beban plafon. Nah, beban plafon ini di contoh ini kita gunakan kuda-kuda yang berbeda jaraknya, ya kan? Kalau yang di sini jarak ini, jarak antar trasnya ini, apa namanya ini? Yang tegak-tegak ini 1 meter. Nah, ini tuh B-nya, B1, B2, B3, B4, B5. Kemudian jarak antar kuda-kuda ini sama dengan jarak antar kolom. Itu namanya L1, L2, L3. Tapi kalau yang di sini ini jarak luasan yang akan membebani titik buhul ini. Sebagai contoh nih. Ini contohnya di P12. P11 dulu, P11. Nah, kalau perhitungan beban mati pada plafon ini, untuk penggantung langit-langitnya nilainya 7, beratnya itu 7 kg per meter kuadrat. Kemudian pakai Eternit, beratnya 11 kg per meter kuadrat. Nah, ini kalian dapat itu di PPURG atau di SNI tahun 2013 itu, yang pembebanan. Kalian totalkan, ini berat langit-langitnya. Jadi berat untuk pengait plafonnya. Tinggal kalikan dengan luasan plafonnya. Caranya sama kayak yang di beban genteng tadi. Jadi setengah masuk ke bagian yang satu, kemudian setengahnya masuk ke bagian yang kedua. Rumusnya yaitu W dikali dengan setengah kali B1 dikali setengah kali L1. Yang di P11. Nah, P11 itu yang di bagian sini kan, bagian ujung. Jadi jaraknya itu gini. Nah, yang titik-titik ini merupakan titik buhul trasnya ini. Jadi beban itu akan disalurkan ke titik buhul ini. Tiap trasnya ini. Jadi luasan segini, setengah luasan ini, yang ini masuk ke titik buhul yang di ujung ini. Kemudian yang luasan yang kedua ini masuk ke titik buhul yang di sini. Rumusnya sama kayak yang di beban genteng tadi. P11 sama dengan W dikali dengan setengah kali B1 dikali dengan setengah kali L1. Itu kalau yang di sudut. Kemudian ya kalau yang di tengah, W dikali dengan setengah kali B1 ditambah setengah kali B2 dikali dengan setengah kali L1. Itu buat yang di sini. Yang di tengah sini. Kalau yang di tengah sini, itu beda lagi. Sama dengan P sama dengan W dikali setengah kali L1 ditambah dengan setengah kali L2 ditambah setengah kali dikali setengah kali B1 ditambah setengah kali B2. Itu kalau yang di tengah-tengah gini. Jadi rentang setengah ini kan setengahnya nih. Setengah antara jarak kuda-kuda ini. Nah, setengah ini, kemudian setengah ini. Jadi luasannya itu setengah-setengah gitu loh. Kemudian kita masuk ke beban hidup. Oh ya, mungkin kalian bertanya, Mas, kenapa beban sendiri portal si truss bajanya itu nggak dihitung? Kenapa cuma ngitung beban plafon sama beban genteng? Nah, soalnya beban sendiri si truss bajanya itu akan dianalisis oleh etapnya sendiri. Jadi ketika di pemodelan nanti kita masukin jenis materialnya, BJ-nya, FY-nya. Jadi nanti yang analisis etapnya sendiri. Nah, untuk beban-beban seperti beban plafon, beban genteng itu kan etapnya nggak bisa analisis sendiri. Makanya kita nginput. Kemudian kita masuk ke beban hidup. Nah, beban hidup itu merupakan beban yang posisinya dapat berubah-ubah, jadi nggak selalu tetap. Di sini beban hidup pada atap ini meliputi beban pekerjanya, kemudian beban angin, dan juga beban hujan. Nah, untuk beban pekerjanya, menurut PPURG tahun 1989,
itu diambil 10 kilogram per meter kuadrat. Nah, konsepnya sama juga, sama kayak menghitung beban genteng dan juga beban plafon. Jadi beban itu bekerja searah, tegak lurus searah sumbu kerjanya itu. Nah, kita konversikan ke horizontal dan vertikal supaya kita bisa input ke etapsnya nanti. Rumusnya sama, P dikali setengah kali dengan L-nya. Itu untuk yang di samping. Kemudian untuk yang di tengah-tengah sama. Nanti juga gitu. P dikali dengan setengah kali L1 ditambah setengah kali L2. Nah, untuk beban hujan itu sama dengan W kali dengan L. Nah, W-nya itu 40 dikurang dengan 0,8 kali alfa. Alfanya ini sudut kemiringan kalian, kuda-kuda kalian. Jadi, kalau semisal kalian dapatnya 30 derajat, nih, seperti contoh, W sama dengan 40 dikurang 0,8 kali alfa. Kalau alfanya itu 30, maka dapatnya 16 kg per meter kuat per meter, ya kan? Kita konversikan gitu. Kemudian kita konsepnya sama juga, sama kayak beban genteng, beban plafon, sama beban hidupnya tadi, beban bekerjanya. Kita konversikan juga ke horizontal dan vertikalnya. Nah, untuk beban hujan ini sendiri, mungkin kalian bertanya, Mas, kenapa untuk nentuin sudutnya itu gimana gitu kan? Ada yang 30, ada yang 40 gitu kan. Nah, semakin landai sudut kalian, maka beban hujan itu akan mengalirnya itu semakin lama. Jadi semakin membebani kuda-kuda kalian. Jadi yang bagus tuh yang nggak curam banget dan nggak landai banget gitu. Nah, untuk semuanya itu kalian analisis satu-satu keseluruhan gitu. Nanti kalian rekap jadi tabel kayak ini. Kemudian kita masuk ke beban hujan pada dak. Nah, kenapa kita analisis beban hujan pada dak? Jadi seolah-olah nanti di dak itu akan tergenang air hujan gitu. Nah, A di sini 0,4 meter. Nah, A ini merupakan balok yang di bagian atas, ring baloknya. Balok induk atau balok ringnya. Kemudian B-nya ini merupakan ketebalan si daknya. Maka asumsi genangan air tertingginya, T-aksennya sama dengan A min B 0,4 dikurang 0,15, maka dapatnya 0,25. Nah, asumsinya air itu akan tergenang setinggi 0,25 meter gitu loh. Tinggal kita kali dengan berjenis air, maka dapatnya 250 kg per meter. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban angin. Nah, untuk beban angin ini akan dilanjutkan oleh asdos yang lainnya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Saya nambahin dikit boleh nggak? Boleh, silakan. Saya share ya. Sudah ada belum? Dikit aja. Sudah, Mas. Sudah. Jadi ada kelewat tadi satu konsep pembebanan ya. Jadi kalian di sini jelasin konsep pembebanannya apa. Jadi ada di beban kan ada beban mati, beban hidup, beban angin, beban hujan. Nah, misalkan saya kasih contoh, jadi misalkan kalian jelasin beban mati. Beban mati itu bersifat permanen ya. Jadi kayak dinding itu nggak mungkin gerak-gerak. Tapi kalau beban hidup itu bersifat sementara kayak kita. Jadi kalau ada beban hidup di gedung perkantoran, kita kan itu beban kita. Misalnya kita kan berangkat ke kantor kan nggak setiap hari kan. Jadi berangkat pagi pulang sore. Jadi bersifat sementara itu beban hidup.
Kalau beban mati itu kayak misalkan dinding. Jadi dinding kan nggak mungkin berpindah-pindah di situ aja. Jadi bersifat permanen. Nah, itu kalian jelasin di konsep pembebanan ini dijelasin. Terus untuk tadi mungkin ada yang belum paham apa penempatan plafon atau dak itu ya. Jadi denah kita kan ini denah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Denah atap. Loading mas, belum. Udah kelihatan mas. Udah. Nah, jadi untuk dak itu yang ini ya, yang ini namanya dak. Ini denah yang paling atap. Ini denah atap. Ini dak. Ini yang namanya dak yang tadi menghitung genangan air itu. Terus untuk atapnya itu yang tadi 10 meter tuh ini. Jadi ini kotak ini atap. Ini ada rangka, kuda-kuda, ada kuda-kuda. Jadi plafon tuh di sini plafon. Gitu ya. Mungkin itu aja, terus lanjut ke beban angin pada atap. Siap Mas, terima kasih. Monggo Mas Ditya. Udah kelihatan belum? Halo? Sudah. Sudah mas. Cuman ngasih tahu aja, nanti yang di atap hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini atapnya, di sini daknya, udah gitu aja. Terus Nah, itu pemodelannya ya. Nah, ini hasilnya kayak gitu. Ini lanjut ke beban angin. Pertama-tama setelah kalian beban angin itu, nanti di sini kalian jelasin dulu beban dalam bangunan ini kurang lebih kayak gini. Nanti ada beban angin apa? Nah, di sini ada beban angin desak sama beban angin nisab. Beban angin desak itu dia adalah beban gimana? Bisa pelan-pelan ya mas, soalnya patah-patah gambarnya mas. Oh iya. Nah, di sini ada beban angin desak sama beban angin nisab. Nah, beban angin desak di sini adalah beban angin yang masuk ke kuda-kuda ini. Terus dia ada juga beban angin nisab, yaitu dia adalah beban angin dia yang keluar dari kuda-kuda. Contohnya kemarin seperti ini, dia ada yang masuk dan yang keluar. Terus ini poin yang pertama menentukan kecepatan angin dasar atau V. Kecepatan angin dasar ini contohnya aja ya, ini harusnya tadi 25 meter per sekon. Ini hasilnya jadi kecil banget kalau pakai 7. Nggak apa. Yang langsung terus habis itu yang lebih ini kecepatan angin dasar ini diketahui ya kalian ya dari awal. Terus menentukan faktor arah angin ini juga sama karena kita bangunannya gedung semua. Faktor arah angin KD-nya sama 0,85. Terus menentukan kategori exposure. Kategori exposure untuk bangunan tinggi rata-rata lebih dari 9,1 meter. Ini juga sama. Kita pakainya exposure B. Terus ini ada juga menentukan efek topograf. Nah, Z ini efek topograf ini juga sama. Menentukan efek arah angin frekuensi alami perkiraan atau NA. Nah, ini rumusnya 4,35 dibagi H pangkat 0,9. Nah, ini kita pakai 34,5 karena ini adalah tinggi dari bawah sampai 0 sampai atas. Tuh. Nanti didapat hasil segini sehingga bangunan dianggap kaku. Ini persamaannya ya. Terus intensitas turbulensi atau IZ. Nah, ini rumusnya P kali 10 Z pangkat 1/6. P-nya ini kita dapat di 0,30. Z-nya ini adalah rumus 0,6 dikalikan H. H-nya ini tadi ketinggian dari bawah sampai atas ketemu 20,7. Langsung masukin aja ke rumus, ketemu hasilnya segini. Terus respon latar belakang atau gini. Ini sama dengan rumusnya ini akar 1 dibagi 1 plus 0,63 dalam kurung ditambah H dibagi Z ini tadi faktor turbulensinya dipangkatkan 0,63. Nah, ini adalah dimensi horizontal struktur lurus arah angin. Maksudnya ini adalah dimensi horizontalnya dari strukturnya. Terus ini hanya tinggi rata-rata ini kita pakainya tinggi dari bawah sampai atas saja. Jadi pakainya 34,5 ya tadi ya. Nah, hanya kita pakai 34,5 tadi.
di mana P-nya adalah konstanta. Ya, Z-nya ini kita langsung masukin aja. L-nya ini kita dapat dari tabel yang ini. Nah, ini L-nya. Setelah kita pakai exposure P, ini L-nya kita pakai ini. FT-nya 97,54 ini. Nah, kita masukin 97,54, terus Z-nya tadi 20,7 ini dari sini. Z-nya ini. Ini dari Z-nya ini. Standar Z-nya ini yang 0,6 kali ketinggian. Terus dibagi 10 rumusnya. Ini kita pakai ini juga. 1/3. Nah, kita pakai exposure, makanya I-nya 1/3. Aja, terus nanti ketemu hasilnya LZ. Terus lanjut, ini kalau udah ketemu LZ-nya, langsung masukin rumusnya tadi 37-nya lebarnya, lebar strukturnya tadi, terus panjangnya, terus ininya 34,5-nya ketinggiannya. Nah, dimasukin aja tadi Z-nya ketemu 124,31. Ketemu hasilnya di sini. Nah, nanti Q-nya kita masuk di efek tiupan angin G. G-nya ini nilai rumusnya 0,925 dikalikan 1 plus 1,7 GV dikali IZ kali Q dibagi 1 ditambah 1,7 GV kali IZ. IZ-nya kita tadi pakai faktor turbulensi, terus Q-nya kita pakai yang ini 0,83, lalu Q sama GV-nya kita nilainya sama. Ini sesuai SN 1727/2013, nilainya GV sama GQ 3,4. Setelah dimasukin, ketemu hasilnya segini. Terus menentukan klarifikasi ketertutupan. Gedung yang ditinjau merupakan gedung tertutup, ini juga sama ya. Terus menentukan koefisien tekanan internal, CPI. Untuk bangunan tertutup, koefisiennya ada 2, yaitu untuk angin datang 0,18, untuk angin pergi minus 0,18. Terus menentukan tekanan angin eksternal CP. Nah, diketahui ini H per L itu tadi tingginya, L-nya ini lebarnya. Yang tadi panjangnya itu 37, lah ini lebarnya 18 meter. Nah, ini tinggi dibagikan lebar, jadi ketemunya 1,9. Sehingga CP-nya kita dapat untuk angin datang 0,3 dan untuk angin pergi dia minus 0,6. Nah, di sini ada tabel koefisien tekanan atap. Pakainya yang sudut, contoh kita pakai sudut derajat angin datangnya 30 nih ya, 30 derajat. Nanti kalau dia dapat 35 ya, kayaknya di sini 35. Terus ada sudut derajat angin pergi kita sama, lebih dari 20 nih. Nah, kita pakainya 30, di sini pakainya lebih dari 20. Nah, kita pakainya 0,3 sama minus 0,6. Ini didapatnya dari tabel. Terus menentukan tekanan velositas pasal. Koefisien tekanan exposure tekanan velositas didapat dari tabel 29.3 strip 1 dalam SNI 1727/2013. Nilai KZ-nya itu rumusnya ini 0,99 ditambah 3,45 ini dikurangi 30. Ini kayak dari tingginya ini ya, 34,5 ini dikurangi 30,5 dibagi 36,6 dikurangi 30,5. Hasilnya segini. Ada beban angin pH-nya ini 0,613. Ini koefisien tadi dimasukkan KZ-nya ini 1,22 dan seterusnya ini. Lalu dimasukkan KZT, kita KZT-nya sama, D-nya juga sama. P-nya nanti ini tergantung kecepatan angin kalian. Terus dimasukin aja. Nah, nanti hasilnya segini. Kita ubah dari Newton meter persegi ke kilonewton meter persegi. Menentukan beban angin P. Nah, P-nya di sini kita P-nya ini didapat dari P-nya didapat dari 0,6. Hanya tadi kalau salah. Ini tanya maaf. Dapat dari pH-nya ini 6, ini. Terus
G-nya kita pakai yang tadi, yang kita pakai ini ya, efek tiupan angin. Terus untuk TP-nya kita pakai tadi koefisiennya, koefisien arah angin datang ini ya, angin datang. Terus satunya sama G ini, CPI-nya kita juga pakai tadi koefisien arah angin datang 0,18, hasilnya segini. Terus ini ada juga beban angin dinding sisi angin pergi, I-nya sama, ini sama 2, G-nya masih sama juga 0,83, TP-nya kita pakai yang minus 0,6. Ini ke angin datang kita pakai minus 0,3, sekarang sisi angin pergi pakai 0,6. Nah, terus ini ada GCPI-nya, kita pakainya 0,18 juga. Nah, hasilnya ketemu segini. Terus menghitung beban angin datang pada atap gedung. Ini dijelaskan dulu beban angin yang digunakan berdasarkan ini tidak boleh kurang dari 0,38 kN meter persegi dikalikan dengan luasan atap bangunan gedung yang terkoreksi pada bidang vertikal tegak lurus terhadap arah angin yang diasumsikan. Nah, hitungnya gini, I-nya itu seharusnya kan dia tegak lurus sama kudanya, sama kudanya. Jadi ini rumusnya kita masih tegak lurus atau searah sama gravitasi. Nah, kita memprosesikan arah horizontal sama vertikal. Rumusnya ini. Beban angin datang dapatnya segini 0,38. Kita hitung dulu I-nya dikalikan setengah kali L. Dapat hasilnya segini, lalu kita proyeksikan ke arah horizontal. Ini dikalikan sin alfa, ini dikalikan sin alfa, hasilnya segini. Lalu ada I vertikal, kalikan cos alfa, hasilnya segini. Dan seterusnya. Ini hitungnya sama semua sampai ke bawah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini beban angin. Nah, ini ada yang vertikal dan yang horizontal nih. Searahnya sama, 0,22. Ini juga ada yang arah angin vertikal, ada angin horizontal. Nah, nanti kita masukinnya ke ini, ke cording anginnya. Saya rasa untuk beban anginnya cukup sampai situ. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal ditanyakan aja kalau kurang paham. Sekian dari saya. Saya lanjutkan kembali ke Mas Renald. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mas Aditya. Kemudian kita masuk ke beban portal. Nah, beban portal ini akan dijelaskan oleh Mas Imam. Silakan Mas Imam. Oke. Sudah masuk belum ya? Sudah, Mas. Oke. Masuk beban portal ya. Beban portal itu ada, kalian tahu ada beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Yang saya jelas ini nanti ke lebih beban mati ini sama beban hidup yang membebani portal. Nah, langkah pertama kalian sebelum mengeksekusi menghitung beban mati itu kalian mengasumsikan dulu dimensi kolom yang digunakan. Kalian pakai hitungan SNI bisa nanti pakai asumsi sementara juga apa-apa, langsung tembak asumsi. Nanti kalian koordinasi sama asisten masing-masing. Misal saya ini ketemu balok induknya sekian, balok lift, balok anak, balok tie beam sekian gitu. Terus kalian baru bisa eksekusi beban mati. Nah, saya jelasin dulu beban mati itu sebenarnya ada dua. Beban mati murni yang diakibatkan berat struktur itu sendiri sama beban mati tambahan. Nah, beban mati murni itu apa? Beban mati murni itu ya beban strukturnya itu sendiri. Misal kalian input balok itu pun dia sudah punya beban tersendiri, itu beban murni. Dia tidak perlu diinput ke etaps itu karena sudah nanti terhitung sendiri di etaps saat kalian membuat section properties. Nah, beban mati tambahan itu seperti beban mati yang ditambah kita itu loh,
Ya kayak seperti kalau contoh keramik, dinding, spesi, terus apa mungkin pagar dan lain-lain kayak gitu. Nah itu beban mati tambahan itu. ADL. Nah nanti kita input sendiri karena etap kan nggak tahu tuh keramiknya tempatkan yang mana itu. Nah kita yang nambahin sendiri di etap. Itu untuk beban matinya ya. Terus, nah beban mati ini saya poin A kita menghitung beban dinding dulu ya, beban dinding yang akan menumpu pada balok atau membebani balok. Nah pada balok itu langkahnya kalian cari tinggi efektif balok. Misal diketahui balok induk lantai 1 dan ini kita menghitung beban dinding yang menumpu pada lantai 1 ke lantai 2 ya. Kalian cari tinggi efektif. Tinggi efektif itu rumusnya T aksen sama dengan T dikurangi setengah H induk ditambah setengah H induk. Itu maksudnya T itu tinggi as ke as, lantai 1 ke lantai 2. Setengah H induk itu setengah balok induk lantai 1 yang bawah ditambah setengah H balok induk 2. Misal nih ya, saya bukain AutoCAD-nya. Nah, anggap aja ini lantai, ini dinding. Ini lantai 1, ini lantai 1, ini lantai 2. Ini lantai 1 nih. Ini lantai 1, lantai 2. Dia kan akan membebani menumpu ada balok 1 dan balok 2. Nah, ini balok lantai 1, lantai 2. Nah, kalian menghitung tadi tinggi as ke as. As ke as itu tinggi as balok ke as balok. Kan udah ditentuin di soal tuh, lantai 1 ke lantai 2 3 meter gitu kan. Saya ketahui dikurangi setengah H induk bawah itu setengah tinggi balok induk lantai 1 yang di bawah ini, balok induk yang di bawah ini dikurangi ditambah setengah H balok induk 2, setengah balok lantai yang di atasnya. Jadi konsepnya itu pokoknya ambil setengah balok di bawahnya, ambil setengah balok di atasnya gitu. Nanti akan ketemu tinggi efektif. Tinggi efektif itu yang mana? Tinggi efektif yang ini. Kalau di AutoCAD itu yang ini. Nah, ketemunya 2500 atau 2,5 gitu. Itu kalau di AutoCAD. Kalau di rumusnya ini T aksen. Nah, T aksen ini T tinggi as ke as dikurangi setengah balok induk ditambah setengah balok induk atas dan bawahnya gitu. Nanti ketemu 2,5 meter sama kayak di AutoCAD. Nah, bebannya berarti adalah T aksen tinggi efektif dikali berat dinding bata. Nah, berat dinding bata itu didapat dari mana? Kalian bisa cek di SNI 1727 1989. Itu ada di sana itu diketahui ada dinding bata, dinding batako, dinding apalah itu. Nah, misal di sini. Nah, itu ini salah ketik ya. Ini harusnya dinding batako bukan bata. Nah, misal saya itu dulu dinding batako tebal dinding 15 itu 300. Nah, nanti tugas kalian minta ke asisten masing-masing, kalian ke bagian material apa dindingnya. Karena itu menentukan bebanan. Bisa kalian kedapatan bata ya berarti kalian cari bata di sini, bata merah itu 450 gitu. Nah, gitu, oke. Rumusnya berarti langkah pertama kalian cari tinggi efektif dulu, lalu cari beban. Bebannya rumusnya tinggi efektif dikali berat dinding bata. Gitu. Nanti ketemu 750 kg. Nah, karena kita nanti pakai SI itu diubah ke kilonewton. Itu nanti kalian bisa convert ke Google atau cari caranya sendiri lah. Gitu. Sampai sini saya rasa cukup jelas. Nah, kedua, misal nih lantai 1 lantai 2 lantai 2 ke lantai 3. Ternyata ada bordes, ada tangganya kan. Berarti kan kalian yang tadinya misal 3 meter berhenti di lantai bordes, jadinya kalian nanti pecah. Berarti tingginya nanti perhitungannya sebenarnya sama, cuman dibagi jadi 2 gitu. Kayak konsep pembebanannya ini jadi 2 nih. Jadi kan satu kesatuan nih. Dia karena nggak ada balok bordes, dia langsung ditransfer ke balok lantai 1. Nah, kalau misal ada bordes nih, kalian harus bagi 2, pecah jadi 2 gitu. Nah, itu
kalian cari T efektif itu berarti cari lantai 1, misalnya lantai 1 ke lantai 2 ya, lantai 1 ke balok bordes lantai 1 ke balok induk lantai 2. Jadi dihitung 2 kali, dihitung sisi ini, sisi ini sama sisi ini. Nah, kalian cari tinggi efektifnya masing-masing, rumusnya sama, konsepnya juga sama. Nah, pokoknya seperti ini. Ini contohnya aja, gak pas, gak presisi. Nah, kalian berarti tak cari tinggi efektif itu 1,5 karena bordesnya ada di tengah-tengah, kan 3 meter. Saya asumsinya bordesnya itu ada di tengah-tengah ruangan. Jadi tingginya 1,5 dikurangi setengah H balok induk ditambah setengah H balok bordes. Konsepnya bawah atasnya lah pokoknya. Pokoknya setengah H balok bordes ini, setengah balok induk. Nanti ketemu beban yang di bagian bawah sini. Nanti kalau mau beban yang atas berarti setengah H balok bordes ini ditambah setengah H balok induk yang bagian atasnya gitu. Konsepnya sama. Nah, ini nanti ketemu bebannya yang bagian bawah, ini misalnya ini yang B ini bagian bawah, yang C ini bagian atas, konsepnya sama gitu. Ini ada tulisannya bagian bawah, ini bagian atas nih. Di bagian atas, C bagian bawah gitu. Beban yang bagian bawah, bagian atas bordes, bawah bordes itu maksudnya. Konsepnya sama, rumusnya sama. Oke, saya rasa itu untuk beban dinding pada balok. Selanjutnya ke beban plat lantai. Beban plat lantai ini kalian hitung kayak gini boleh, tabel atau kayak modul boleh. Nah, kalian breakdown dulu. Apa yang akan langkah pertama itu breakdown. Kira-kira itu apa yang akan membebani pada plat lantai? Karena ada berat plat lantai itu sendiri kan. Nah, itu yang DL tadi yang berat murni plat lantai itu juga dihitung. Tempat nanti gak di-input di etap, tapi dihitung. Terus berat mungkin ada kalau ada pasir, ada spesi, ada keramik, ada mechanical plumbing, ada Eternit atau plafon, ada waterproof. Kalau yang didak, kalau ada waterproof. Nah, kalian harus breakdown seperti ini. Setelah kalian breakdown, kalian yang misal ada ketebalan itu di breakdown juga, misal plat lantai kalian berapa sih, kan tadi sudah di awal sudah saya tekankan kan, kalian sudah punya asumsi dulu di awal, punya asumsi balok berapa, kolom berapa, plat berapa. Nah, nanti kalian masukin di sini asumsinya. Misal beton bertulang itu 15 cm. Nah, kalian tahu berat beton bertulang itu 2400. Kalau kalian nggak tahu bisa cek di 1989, SNI 1989, cek item di sini. Nah, minimal kalian di PS itu harus hafal berat ini ya. Beton bertulang itu berapa, baja itu berapa, 7.850 dan sekian gitu. Nah, nanti kan berat plat lantai itu, berat yang menumpuk plat lantai itu sistemnya, kalau yang dinding tadi kan kilonewton per meter ya, itu berat Q atau berat beban merata atau beban lari. Nah, yang di plat lantai nanti konsepnya beban perluasan. Jadi 1 meter persegi itu bebannya berapa gitu. Jadi perluasan. Nah, kalian tahu berat beton bertulang kan 2400. Nah, kalian tinggal kali 2400 kali tebalnya, nanti ketemulah beban per meter perseginya berapa. Nah, ini kan masih kilogram, nanti dikonvert ke kilonewton gitu. Sama pasir berapa, misal asumsi kalian tebalnya pasirnya 5 cm, nanti berat pasir itu berapa, kalian bisa cek di sini. Pasir itu misal pasir kering udara itu 1600 gitu. Ya udah, kalian pakai pasir ini, nanti ketemu 80. Nah, gitu. Sama hitung. Itu kalau mau mencari beban kuasanya ya. Misal kalau keramik di sini kenapa nggak dicari, Mas? Nah, di keramik ini biasanya udah dijelasin di SNI sini. Nih, penutup lantai itu biasanya udah langsung 24 gitu. Jadi udah bebannya beban luasan. Kita nggak perlu cek ketebalannya berapa gitu, nggak usah. Langsung kalau sudah ada di SNI 24 gitu, ya udah kita pakai. Tapi kan kalau kayak spesi pasir kan nggak ada, jadi kita harus cari sendiri beban perluasannya gitu. Terus mechanical plumbing itu berapa, nanti cek di SNI. Kalau nggak ada ya cari referensi lain gitu.
plafon itu berapa itu. Nah yang ini nanti kalian bisa pisah nih, ini namanya beban DL, beban beton murni. Nah nanti itu total keseluruhan beban kan 5 kalau dijumlah nih 5,2 nanti, tapi yang di input di etas nanti ADL-nya dari ini aja, dari 0,785 sampai 0,216. Karena di sini pas kalian nanti input membuat plat beton di etas, nanti otomatis etap itu udah akan menghitung sendiri, jadi kita nggak perlu ini. Nanti kalau kalian input ini juga nanti kedouble bebannya, kan makin overload beban nanti. Nah ini nanti ini DL ini nggak perlu di input di etap, tapi tetap dihitung biar kalian tahu aja di sininya. Saya rasa itu untuk pada yang menempuh plat lantai, terus beban yang menempuh pada plat tangga. Nah yang plat tangga ini sebenarnya langkah pertamanya itu kalian asumsiin ini untrade uptrade. Nah kalian kan nanti ada kalau salah itu basement ke lantai dasar 4 meter kan, lantai dasar ke lantai 1 4 meter, lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai ketiga, seterusnya itu 3 meter. Nah berarti kalian nanti ada 3 tangga yang berbeda, atau bisa 2 bisa 3 sih. Nah kalian nanti breakdown, misal nih saya punya tinggi yang 4 meter nih. Nah 4 meter, nah kalian bedain, nanti ada yang 4 meter, ada yang 3 meter. Nah itu nanti dianalisis beda-beda, soalnya kan untrade uptrade-nya beda, nanti ngaruh di bebannya, ngaruh di T action atau tinggi efektif gitu, tebal efektif. Nah misal kalian ini udah tahu nih, kalian mau buat yang tangga yang ketinggian 4 meter. Nah asumsi kalian misal bodiesnya di tengah-tengah, nah nanti kan kalian bisa tentuin uptrade yang sesuai gitu, angkanya sesuai. Pokoknya yang angkanya kalau bisa itu bulat, semua dari bawah tangga sini ke atas tangga sini, kalau bisa angkanya sama semua. Jangan nanti di sini misal 30 30 30, sisanya nanti cuma 15, nggak imbang itu. Jadi nanti kalian bisa coba-coba pakai AutoCAD, nanti bisa. Misal saya nih udah asumsiin untrade uptrade-nya 28 20. Nanti kalau kalian nggak tahu untrade uptrade, silakan nanti baca-baca lagi lah. Kalian di PTS biasanya udah diajarin. Nah, misal untrade-nya 28, uptrade-nya 20, kalian bisa cari alpha. Ini salah nih, ini bukan, tamnya ini dihapus aja nih. Nah, alpha sama dengan arcstan 20/28 tuh uptrade per untrade. Nanti ketemu sudutnya 35 derajat. Nah, nanti kalian bisa cari sudut beta 90 derajat dikurangi 35, ini sudut alfa. Nanti ketemu sudut beta ini. Nah, sudut beta ini yang digunakan untuk menentukan tebal efektif. Tebal efektif itu sin sudut beta dikali octrade. Nanti ketemulah 16,27 cm, atau kalau kamu bulatin 17 cm. Tuh, 0,17 meter. Nah, dari tebal efektif tangga ini nanti bisa kalian cari berat tangga itu sendiri, berat struktur tangga itu sendiri, terus kalian breakdown lagi berat, kan di tangga berarti ada berat tangga itu sendiri, ada berat spasi, ada berat keramik, terus ada berat pegangan tangga, kalau apalah itu nanti kalian breakdown. Misal nih berat beton ini maksudnya berat tangga itu sendiri ya, berarti kan berat beton dikali tebal efektif. Nah 0,5-nya ini salah, ini enggak ada harusnya. Nah cukup sampai tebal efektif. Nah ini 2400 kali 0,17, nanti ketemulah berapa. Terus beban spesi itu 0,02 kali 2100. Nah, ini cari nanti di SNI-nya nih. Pokoknya bisa 2200, bisa 2100. Nanti cek di SNI-nya. Nanti ketemu 42. Tapi berat keramik 24 tadi. Terus kalau kalian misal ada tambahan pegangan yang tangga itu bisa nanti tambahin, kan itu masuk beban mati juga, atau ini saya kurang kan. Nah nanti ini juga di breakdown aja. Ini DL, biar bingung. Ini yang ADL, yang DL, ini yang ADL.
Nah, nanti ini nanti yang di input. Nah, pasti input ini nanti di etap juga nanti di combine yang DL. DL kan udah otomatis di etap. Nanti biar pas pemodelan aja. Gitu. Nanti ketemu beban anak tangga. Saya rasa ini sih beban anak tangga. Yang penting kalian untrade upgrade terus cari bukan 3 efektif tapi tebal efektif satu anak tangga. Tebalan efektif tuh ini. Nah, ini aduh tebal banget. Nah, ini T efektif tuh. 17 cm gitu. Nah, saya rasa itu untuk beban anak tangga. Terus saya lanjut ke bordes, plat bordes. Nah, plat bordes itu ada apa aja? Kalian breakdown lagi, pokoknya kalian minta breakdown. Berarti kan ada berat bordes itu sendiri. Ini saya kurang nih, berat bordes itu sendiri. Terus ada berat spesi, misalkan ada slab spesi, ada keramik, ada pasir. Nah, kalian nanti breakdown itu. Kalau berat sendiri kan berarti kan sama dengan 2400 dikali tebal bordes. Nah, kalian udah harus punya asumsi tebal bordesnya berapa, nanti kan ketemu nih, ini ketemu. Nah ini DL kan, terus ADL-nya nanti terus ada berat keramik. Nah, nanti kalian cek konsepnya sama, terus spesi berapa, tebal kali berat jenis gitu. Pokoknya berat yang akan menumpuk di lantai plat, pokoknya plat, entah itu plat tangga itu konsepnya kilogram per meter persegi atau beban per luasan gitu. Nanti kalian kalau kalian udah punya tebal itu sama dengan meter, berat jenis sama dengan kilogram per meter kubik, dikalikan jadi kilogram per meter persegi. Konsepnya seperti itu terus. Oke. Terus beban lift nanti kalian koordinasi lagi sama asistennya masing-masing aja. Biasanya ditentuin masing-masing asisten beban lift sekian gitu. Ada yang pakai katalog juga, katalog Hyundai elevator, nanti koordinasi aja ya. Terus ke beban hidup. Beban hidup ini nggak ada perhitungan simpel. Jadi beban hidup portal itu bebannya tidak permanen yang akan diterima oleh struktur yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Renat ya di awal-awal tadi ya. Beban hidup ini kalian bisa cari di SNI 1727 2013. Tuh, atau kalau yang mau terbaru pakai yang RSNI 1727 2018. Sebenarnya sama-sama sih gitu. Nah, nanti tanya asistennya aja. Mau pakai ini apa pakai ini. Nah, ini yang dulu pakai 2013 saya misalnya ini beban hidup itu dia lebih ke ini lebih ke tipe bangunanmu itu apa, itu yang lebih mempengaruhi beban hidup. Nah, misal saya rumah sakit, nah nanti misalkan kebagian di rumah sakit, kalian akan sangat menentukannya di sini, bebannya di sini. Nanti bisa beda-beda nih. Misalnya di rumah sakit itu ada apa aja, kan breakdown lagi kan, ada garasi parkir itu pasti nanti di basement misal, nah, kan terus ada koridor itu pasti. Nah, kan nggak ada ruang makan dan restoran itu kan nggak ada toh misal ini. Nah, nanti kalian bisa cek di SNI ini. Nah, di rumah sakit itu ada apa aja, tentu ada ruang operasi kan, ada ruang apa, ada lorong, ada segala macam. Nah, nih kalian bisa cek di sini. Nah, ruang operasi laboratorium berapa bebannya, pakai yang dalam kurung ya, yang kilonewton per meter persegi. Nah, kalian bisa nanti di copy aja itu 2,87. Ya udah nanti kalian tulis di tabel 2,87 gitu. Terus ruang pasien itu berapa, 1,92. Koridor itu berapa, kalau untuk rumah sakit 3,83. Nah, kalian cari itu. Itu aja sih. Bisa nanti kalau ke bagian hotel ya cari hotel tuh mana, hotel tuh lihat rumah tinggal tuh mana ini. Tuh. Nanti kalian tipe bangunan kalian lah yang mempengaruhi untuk beban hidup rumah sakit. Gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembaliin ke Mas Renat untuk lanjutin kelas praktikum PS-nya. Monggo. Siap, makasih Mas Imam. Nah, sekarang kita masuk ke beban angin pada portal. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Deden.
Monggo Mas Deden, silahkan. Oke. Screen saya sudah itu gak ya? Udah muncul? Udah. Sudah masuk. Oke, sekarang masuk kepada beban angin pada portal. Sebenarnya langkah-langkahnya itu sama kayak pada beban atap. Yang pertama kita menentukan P, terus KD, terus kategori exposure. Nah, kategori exposure ini tergantung dengan kekasaran permukaan gedung kalian. Tapi untuk praktikum kali ini, kita asumsikan aja exposure kita B. KJT juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ditya. Nah, yang berbeda dengan pembebanan angin pada atap adalah di tekanan velositasnya saja. Nah, untuk menentukan tekanan velositas itu kan ini rumusnya 2,01 terus Z per ZG pangkat 2 per alfa. Nah, ini ZG ini dari SNI. Kita lihat SNI-nya. Nah, tadi kan kategori exposure-nya itu B. Maka kita gunakan ZG yang ini. Gunainnya yang dalam metrik ya. Kalau yang atas itu dalam feet, kalau yang ini. Nah, untuk Z-nya ini adalah ketinggian lantainya. Misalkan lantai dasar itu 4 meter, maka kita masukin 4. Dan seterusnya. Kemudian setelah dihitung itu, kita rekap. Kita rekap seperti ini. Kemudian kita menentukan CP. CP ini kan tadi udah dijelasin ya sama Mas. Setelah ketemu CP-nya itu kita menentukan beban anginnya. Rumusnya itu Q G CP min Q GCP. Nah, GCP ini itu dari sini. GCP itu kalau dilihat di SN itu nah, ini kan ada 3 kategori klasifikasi ketertutupan. Kalau bangunan terbuka itu yang sama sekali tidak ada penutupnya. Kalau bangunan gedung tertutup itu yang portalnya itu tertutup berapa persen, nanti bisa dilihat di SNI 2013. Nah, karena kita tertutup, maka kita gunakan ini. 0,18 sama minus 0,18. Nah, nanti itu di try error ya. GCP ini kita pertama gunain dulu yang plus 0,18. Hasilnya berapa, terus dibandingkan dengan sama yang minus 0,18. Kita gunakan yang tertinggi tanpa memperhatikan plus minusnya karena itu arah aja. Kemudian kita rekap dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian dibikin grafiknya. Nah, menurut SNI 2013 itu minimal itu tidak boleh lebih kecil dari 0,77 kN per meter persegi. Nah, ternyata beban di sini itu tidak memenuhi persyaratan. Maka kita gunakan yang minimal ini. Kalau lebih dari persyaratan, maka kita gunakan yang lebih dari persyaratan tersebut. Yang kemudian dikalikan dengan luas dinding bangunan seperti ini. Ya, nanti di sub itu kan kita di inputnya itu dalam bentuk beban titik. Maka bentuk perhitungannya saya akan contohkan. Semisalkan kita mau menghitung beban yang ada di titik bohol ini.
Nah, maka beban yang dipikul oleh titik buhul yang ada di sebelah sini itu adalah sebesar luasan yang saya arsir ini. Nah, lalu bagaimana cara menghitung luasan yang ada di arsir ini? Caranya itu adalah setengah jarak di antara dinding tepi ini ke dinding yang ini ditambah dengan setengah jarak dinding yang sini ke sini. Kemudian dikalikan dengan setengah dinding atas ke sini ditambah setengah dari sini ke sini. Untuk jelasnya seperti ini. Maaf Mas, bisa pelan-pelan nggak Mas? Gambarnya kabur soalnya. Oke, saya ulang lagi ya. Semisalkan kita mau menghitung beban yang dipikul oleh titik buhul di sini. Nah, kita tuh begini cara menghitungnya tuh. Setengah dari jarak dari kolom tepi ini ke kolom tengah ini ditambah setengah dalam kolom yang tengah ini ke kolom yang sebelah sini. Jaraknya kan ini 5, masukin 5, ini 5, masukin 5 juga. Kemudian yang ini setengah kolom yang sini ke sini ditambah setengah kolom dari sini ke sini. Ini kan jaraknya 4. Kemudian dijumlahkan, ketemu luasannya. Nah, kalau yang titik buhulnya yang di sebelah sini, berarti beban yang dipikulnya sebesar ini. Kalau yang di sini, beban yang dipikulnya sebesar ini. Nah, kalau yang di pinggir ini, berarti beban yang dipikulnya juga sebesar ini. Sampai sini pasti bisa dipahami kan? Nah, nanti setelah ketemu luasannya, kita kalikan dengan tadi, lalu ketemu seperti ini. Mungkin untuk penjelasan angin portal cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas Doni. Siap, terima kasih Mas Deden atas penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa kalian tanyakan. Monggo, silahkan. Saya nanya Mas. Tes, halo Mas. Iya, masuk. Iya, masuk. Mau tanya yang tadi itu tinggi yang 34,5 itu termasuk basement atau enggak gitu? Itu pertama. Kedua, itu kan tadi ada exposure BDC atau kalau nggak salah. Nah itu kenapa cuma dipilih satu atau tergantung atau apanya syaratnya gitu gimana? Yang jawab siapa ini? Oke, nanti saya jawab ya. Langsung aja atau mau ditampung dulu, Don? Langsung aja nggak apa-apa, supaya nggak nimbun nanti. Saya jawab yang exposure dulu ya. Ya Mas. Nah, ini kan kategori exposure itu tergantung lokasi di mana kamu membangun gedungnya. Kalau yang B itu daerah perkotaan, pinggiran kota. Kalau C itu dataran terbuka, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pakai yang C sama D, nanti di kategori KJT-nya ini, kita harus menghitung ini ya. Ini rumit. Menghitung ketinggian bukitnya, segala macam. Jadi nanti kalau misalkan bikin bangunannya asli, ini benar-benar diperhitungkan. Tapi untuk sekarang, kita gunakan B. Biar apa? Biar mudah. Nanti KJT-nya itu
sesuai SNI itu kalau B itu kita ambil saja satu. Nih, jika kondisi situs dan lokasi dan struktur gedung bangunan lain tidak memenuhi, maka KJT B. Dengan kata lain, kalau exposure-nya B itu KJT-nya 1. Jadi tidak perlu menghitung ini gitu. Terus yang kedua itu tadi H-nya ya, ketinggiannya. Iya mas, haknya. Ketinggian I-nya itu dimulai dari, kalau misalkan yang gedung portal. Kalau yang portal itu dari tinggi ini sampai ke dasar ini, bukan ke basement ya, tapi ke tanah. Kan basement nggak kena angin. Nah, sementara kalau yang atap hanya itu berarti sampai ketinggian atap tersebut, knock-nya ke ujungnya. Nah, berarti sampai ke sini. Gimana, Mas? Sudah bisa dipahami? Nambahin dikit itu maksudnya Mas Deden, pokoknya dari elevasi 0 sampai ujung bangunan. Kalau ujung bangunnya atap ya atap, kalau ujung bangunnya portal ya sampai portal tertinggi gitu. Oh jadi misalkan ada basementnya tidak termasuk ya? Iya, karena Tidak. nggak kena angin. Karena kan nggak kena angin di dalam tanah atau di bawah tanah. Gitu. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya. Gimana, masih bingung atau ingin ditanyakan lagi? Mas mau menanyakan Mas, Oh, monggo. nanti ini ada tutorial etapnya nggak Mas? Kalau tutorial etap nanti masuk di bab selanjutnya, bab pemodelan. Kalau bab 2 ini kita masuk ke pembebanan aja. Oke Mas, makasih. Siap. Oke. Oh berarti tugas Mas. Ya monggo. Oh berarti tugas yang minggu ini tuh yang ngerjain tadi sama yang gambar di AutoCAD ya? Untuk bab 2 ini kita masuk ke pembebanannya aja. Jadi tentang dimensi-dimensinya tadi yang buat awal perhitungan tadi loh. Tapi nanti bisa keubah loh kalau di pemodelannya ataupun nanti di DED-nya. Jadi untuk asumsi awal aja. Ini untuk menghitung pembebanannya. Jadi kayak yang denah apa tadi plafon itu nggak perlu gambar di AutoCAD dulu nggak apa-apa gitu? Kalau itu perlu, soalnya kalau nggak ada itu kalian nggak bisa ngitung nanti. Malah bingung. Jadi cukup kayak misalkan tadi kan ada yang gedung tinggi tuh dan itu nggak usah dulu nggak apa-apa. Itu nggak usah dulu, nggak apa-apa. Itu kan cuma supaya kalian paham dapat angka ini dari mana, dapat ini dari mana gitu. Iya. Nambahin dikit ya, yang kalian buat AutoCAD yang perlu aja, misal plafon, as-asnya aja lah, misalnya kayak tadi pembagian bebannya, sama atap pembagian itunya per apa sih namanya itu, per Panjang yang tinggi. Nah, panjang batang. Pokoknya itulah pembagian yang per 1 meter. Ntar misalnya. Nah, misal kalian harus maksudnya ini kalian bisa di sketch di AutoCAD dulu, bagi-bagilah A ke B itu berapa, B ke C berapa, nanti tanya asistennya mau dibagi berapa, ada yang 1, ada yang 1,25, nah itu macam-macam nanti itu bisa lah di sketch di AutoCAD sama kabar-kabar pembebanan kayak gini yang L apa tadi QL, QV, QH, QV dan segala macam. Nah itu bisa, tapi yang kayak misal kayak yang portal yang tadi itu nggak perlu tuh, nanti aja yang diperluin aja gitu. Kalau lagi Mas? Monggo. Kalau yang dicontohkan Masnya kan teras segitiganya kan dia ada yang sisi tegaknya tuh Mas. Nah kalau yang kuda-kuda tipe 2 itu kan dia berbeda. Nah itu ngaruh nggak ke perhitungan kayak yang vertikal horizontal tadi?
Untuk yang tipe 2 tadi ya, yang agak menceng Iya, itu ya. tipe 2 Mas, kan segitiganya berbeda Mas. Kalau itu sebenarnya nggak ngaruh. Soalnya ini, tunggu. Saya screen dulu. Soalnya pembebanan itu akan masuk di buhul-buhulnya itu, join-joinnya itu nanti. Jadi batang itu nanti nggak ngaruh. Ini. Screen-nya udah masuk belum? Udah. Sudah Mas, sudah Mas. Nah, di sini kita tuh cuman inputnya di sini gitu loh, di titik-titik ini. Jadi kalau ininya menceng nggak masalah, nggak ngaruh. Kan nanti jadi beban itu tuh akan disalurkan ke gording dulu. Jadi titik-titik ini tuh, titik join ini merupakan titik gordingnya, tumpuan gordingnya ini. Nah bebannya itu akan masuk di sini. Jadi itu nggak bakal ngaruh ke penempatan bentuk kuda-kuda kalian tuh, nggak ngaruh. Yang penting di join gordingnya ini nanti. Kan dari atap genteng itu disalurkan ke gording baru ke kuda-kuda, baru nanti ke kolom. Gimana? Sudah jelas atau Sudah. masih? Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Saya Mas. Monggo. Itu berarti buat pembebanan di atap itu di setiap joinnya apa gimana atau ditentukan aspraknya masing-masing? Nah, kalau pembebannya itu semua kalian hitung. Jadi Berarti join ini direkap jadi tabel, bentuk tabel. Tapi kalau di laporan cukup kalian satu aja ditulis. Kayak ini cuma di P2 gitu. Tapi untuk yang double, maksudnya yang di sudut sini, ini kan beda hitungannya. Rumusnya Iya. kan beda tadi. Nah itu Iya. dikasih P1 sama P2 gitu. Oke. Kemudian direkap dalam bentuk tabel kayak ini. Nah tabel ini nanti yang akan kalian input di pemodelannya. Oke Mas, terima kasih. Siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekalian presensi ya. Yang tidak saya panggil berarti sudah terabsensi ya. Oke. Yang saya panggil berarti yang belum. Nah, saya panggil ya Yendrio, ada nggak Mas Yendrio? Nggak ada ya. Mas Bahrani? Nggak ada. Sama Pipian Oktaviana? Ada nggak? Hadir. Oke. Elviansah Rastari Sorumba? Ada? Nggak ada ya. Udah itu aja. Oke, saya kembali ke Mas Renat lagi. Mas, mau Iya. tanya, filenya Iya. nanti dibagi nggak Mas? Gimana? File PDF-nya nanti dikirim nggak Mas? Nanti dikasih. Filenya dikasih, soalnya itu panduan kalian buat ngitungnya. Oke Mas, makasih. Ingin ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang masih bingung? Oh iya, untuk deadline bab 2 ini 1 minggu ya, terhitung dari jadwal kalian ini. Jadi kalian kan ini Selasa, jadi deadline-nya Selasa depan, 1 minggu. Kalau nanti masih ada yang bingung, bisa kalian tanyakan ke asistennya masing-masing. Kalau nggak ada ditutup aja Don.
Yakin nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada yang dibingungkan lagi? Udah jelas semua berarti. Saya Mas. Monggo. Jadi bab 2 ini cuman sampai beban angin doang, beban gempa itu masuk nggak? Beban gempa itu nanti di minggu selanjutnya. Oke, siap Mas. Itu aja Mas, makasih Mas. Oke, siap. Jika nggak ada pertanyaan lagi, berarti udah jelas semua ya. Bentar Mas. Ya. Monggo. Itu kan di beban hujan kan ada kita nyari itu yang dak beton itu. Iya. Nah itu kan ada nilai A sama B. Kalau nggak salah A itu balok, B itu tebal. Nah itu buat balok sama ketebalannya itu diketahui di soal apa gimana? Atau emang ketentuannya nilainya segitu? Nah, tadi kan Mas Imam udah jelasin buat kita dimensi baloknya itu kita bisa mengacu ke SNI. Jadi itu tuh acuan dulu gitu loh. Belum desain fix baloknya segitu. Jadi kalian bisa lihat ke SNI dulu baloknya itu ukurannya berapa buat acuan gitu. Oke, terima kasih Mas. Soalnya ini buat pembeban. Monggo Mas Imam. Sebenarnya langkah masuk pembebanan itu sebenarnya kalian asumsiin dulu semua section yang ada. Jadi misal kalau bajanya kalian pecah lagi. Misal yang atap kan bajanya kalian asumsiin dulu. Misal kalau baja kan kalau udah ditentu asisten juga sih 2L sama UNP gitu. Terus jarak-jaraknya kalian bagi-bagi dulu. Jadi itu kalian asumsiin dulu, atapnya asumsinya sekian, terus balok kolom, ring board, sleeve, dan lainnya itu kalian asumsiin sendiri dulu. Bisa nanti asumsinya pakai SNI, tapi kalau pakai SNI nanti ada hitung-hitungannya, itu nggak ribet sih, cuma cari pasalnya yang agak susah. Sama kalau enggak ya kalau main aman, main enak, bisa diasumsiin aja, dikira-kira aja nggak apa-apa. Nanti kalian koordinasi sama asisten kalian itu gimana enaknya gitu. Yang penting tuh, nah habis itu baru kalian masuk ke pembebanan. Sebenarnya alurnya gitu. Jadi kalian tuh harus asumsi dulu. Nah namanya asumsi itu preliminary design namanya. Kalau yang di jurnal-jurnal itu namanya preliminary design. Jadi itu desain asumsi awal kalian tuh seperti apa nih gitu. Kalian tentuin dulu atapnya ini jaraknya sekian, terus kolom baloknya untuk portal ya, kolom baloknya ring bolt sleeve-nya sekian. Nah, baru kalian masuk ke pembebanan gitu. Itu yang saya. Oke Mas, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika nggak ada, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Deadline-nya 1 minggu ya dikerjain ya. Kalau ada yang susah, ada yang bingung, tanya ke asistennya masing-masing. Oke, saya tutup ya praktikum kali ini. Terima kasih atas kontribusinya, kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, silakan yang mau live. Silakan. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Duluan Mas.